lihat di sekitar kita, terutama di UMKM yang Mbak Ina ikutin, bagaimana mereka, para wanita ini ketika suasana pandemi Nah, COVID. jadi gini Bu, kita pandemi itu udah berapa tahun ya? Hampir 3 tahun ya. Sejak Maret 2020. Betul. Nah sebenarnya saat pandemi 3 tahun itu yang membantu perekonomian negara pun didukung oleh UMKM loh Bu. Ya. Nah UMKM itu banyak terdiri itu dari perempuan-perempuan Bu, kebanyakan wanita, dan saya tahu persis banget ya. Handicraft. Ya handicraft, mamin, makanan minum, craft itu. Mereka benar-benar berjuang ya di era pandemi itu melalui UMKM, dan sekarang kebetulan kan juga pemerintah mensupport habis kan untuk UMKM kan. Dana besar. Betul. Kayak saya punya pengalaman gini, ini kan baru semalam nih Bu, kita mengadakan dalam satu komunitas ya, mengadakan bazar yang diselenggarakan oleh Ibu PLT Wali Kota Bekasi ya, Ibu Wiwi Trihadianto. Itu dia kan sangat peduli banget dengan UMKM ya. Kita menyelenggarakan UMKM itu ada 100 UMKM, itu kebanyakan wanita semua. Mereka tuh ya dorong gerobak, membawa makanan, dan itu semangatnya, spiritnya luar biasa banget Bu. Dan aku juga terinspirasi banget dengan mereka itu. Jadi perempuan itu multifungsi. Dan aku lihat di UMKM itu perempuan tuh luar biasa banget. Jadi wanita itu sebagai Menteri Keuangan dan Ya, Keluarga, betul. dia sebagai ibu dari Ya, anak-anaknya, betul. dia sebagai istri dari suaminya, juga dia sebagai salah satu sumber nafkah ya. Betul. Jadi tidak bisa dianggap remeh bagaimana peran perempuan di Betul. dalam ikut bersama memajukan ekonomi. Benar, asal jangan sampai melupakan kodrat itu tadi. Ya. Jangan sombong ketika Betul. orang punya penghasilan sendiri, mungkin Betul. punya penghasilan lebih besar dari suami, itu ya jangan sombong. Ya. Jangan jumawa. Benar. Jadi Gitu. tetap dia eling ya. Eling. Jadi tidak berarti ketika dia mendapatkan penghasilan, Ya. kemudian dia mendominasi dan segala Betul. hal. Tapi juga kadang-kadang juga kita berhadapan dengan begini. Kita kembali lagi ke pasangan Iya. para pria. Kadang-kadang juga susah dipahami para pria justru yang merasa begitu ya, ketika wanita ini sudah aktif di luar, ikut membantu nafkah keluarga, bahkan seringkali kemudian mendapatkan KDRT. Aduh. Menurut Mbak Ina gimana? Karena ya itu mindsetnya berubah, yang Iya. tadinya mengizinkan, kemudian ketika lihat menyimpulkan sendiri, mindsetnya kemudian berubah. Oh. Banyak kita dengar kan? Banyak. KDRT atau kemudian menjadi pisah dan Iya. sebagainya. Menurut Mbak Ina di dalam lingkungannya gimana? Nah itu dia Bu, seperti saya bilang tadi, ketika kita terjun ke masyarakat, mempunyai bisnis sendiri, itu harus ada keseimbangan. Nah mungkin itu bisa kalau sampai terjadi KDRT atau itu mungkin komunikasi kurang baik ya, Ya, atau betul. mungkin kita dari sisi pasangan itu mungkin atau kita misalnya sebagai perempuan itu Ya. mungkin juga harus menyimbangkan Bu antara kegiatan di luar dengan di keluarga gitu loh, kayak gitu. Dan para suami-suami harus tetap menghargai para istri-istri yang sudah berjuang mencari nafkah di luar sana, mensupport keluarga gitu. Betul, setuju itu. Mm-mm. Jadi tidak jangan sederhana menyimpulkan, sebab Betul. ketika wanita itu sudah dipercaya, maka Ya. kepercayaan itu akan dia pegang ya. Betul. Dan keaktifan di luar sebenarnya untuk mendapatkan wawasan, energi baru, untuk dia masuk ketika kembali ke rumah, dapat suasana baru, Betul. bahkan lebih baru lagi ya. Betul. Kalau enggak, bisa-bisa dia stres sendiri, anak-anak tuh marah-marah. Malah bisa ke DRT sama anak-anak Betul. ya. Betul. Jadi kalau ketika kita sudah di luar melakukan aktivitas, bekerja, kita mau memberikan yang terbaik buat pekerjaan kita, buat lingkungan kita kembali ke rumah harus menjadi lebih baik lagi daripada di luar kayak gitu. Jadi bisa aktif di luarnya, Ya. keseimbangan. Di rumah oke, di luar oke. Di luar dia tetap eksis untuk aktif di kegiatan sosial, karena itu nggak salah, itu penting, tetapi Sambil cari pahala Bu. Kalau saya spiritnya gini, bener, wanita soleha. wanita soleha itu kan banyak ya ininya ya.
artinya kalau saya merasa gini ya, saya pekerjaan saya yang sekarang ini ya, kebetulan saya kan di insurance ya, saya punya agensi sendiri, terus saya juga di UMKM, membantu UMKM, saya juga punya bisnis untuk UMKM sendiri. Nah ketika saya mensiarkan itu, saya menganggap itu adalah mencari pahala, Bu. Betul itu. Pahala, masa sih Allah nggak kasih saya pahala sedikit aja, membantu orang, Ya. men-sharing, pasti ada pahalanya, saya ada di situ. Kita berbagi, Betul. berbagi Berbagi. tidak selamanya Betul. materi ya. Betul. Berbagi, kita berbagi, Ilmu. berbagi ilmu ke Betul. orang lain, ikut membantu Betul, orang lain mensupport. merasakan, mensupport orang Uh-uh. lain. Banyak hal yang kita Betul. bisa isi dalam kehidupan sehari-hari, tidak selamanya. Jadi sambil cari pahala, Bu. Ya wanita soleha. Apalagi di bulan puasa ini kita bisa berbagi dalam bentuk banyak Kita hal. juga cari pahala loh, ini begini, Bu. Benar guys. Pahala, Kita guys. sharing supaya Betul. bahwa jangan melihat perjuangan Kartini Yes. itu dari kacamata yang sempit, Iya. yang konservatif, tetapi kita mau melihat perbincangan pagi ini bagaimana perjuangan Kartini itu menginspirasi para wanita Indonesia, salah satunya kita berdua Buria juga. mengisi ya dalam bentuk yang Betul. berbeda, dalam hal yang simpel-simpel, dalam hal yang sederhana ya. Betul, Tidak betul. harus kita menjadi tentara perempuan, tidak harus kita memegang Angkat senjata gitu ya. Itu Kalau tidak. zaman Kartini dulu kan susah, Bu ya. Iya. Zaman dulu kan mungkin susah ya, zaman Belanda dulu ya. Wanita dipingit. Dipingit ya kan. Kalau sekarang beda kan, kita bisa melakukan aktivitas apapun ya bermanfaat, asal itu tadi jangan melupakan kodrat, itu aja. Ya. Begitupun ketika kita mendidik anak-anak, Ya. terutama anak-anak putri ya, kita tetap kasih kebebasan untuk memilih, tetapi dalam batas-batas Betul. tertentu. Jadi nilai-nilai moral yang ada dalam agama itu Yes. kita tetap praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus jangan kebablasan kan, apa tuh bukunya Bu Kartini yang terkenal, habis terang habis gelap terbitlah terang. Jangan sampai sudah terang gelap lagi. Benar itu Betul nggak, Bu? cerminnya, Betul nggak ya? benar. Jangan sampai perjuangan Kartini udah luar biasa, dari gelap terang, terus kan udah terang kan, udah terang Gelap benderang. lagi. Sekarang gelap lagi. Perempuan dibatasi lagi, dibatasi lagi, dengan terus segala macam betul. alasan. Terus perempuan juga melupakan kodrat. Benar. Nah, itu kan akhirnya gelap lagi. Iya. Nah itu kita bicara nanti pada edisi berikut ya tentang gender. Jadi benar tuh, Kartini memperjuangkan habis gelap karena perempuan waktu itu dipingit, terbitlah terang. Jadi dia membuka melalui surat-surat komunikasinya Betul. dia dengan sahabatnya di Belanda. Nah sekarang kita sudah mengisi itu, walaupun harus diakui Mbak Ina ya, masih ada teman-teman wanita kita di pelosok yang mungkin masih terbelenggu. Betul. Ya, belum bisa mengekspresikan diri karena banyak faktor. Kadang-kadang juga pemahaman agama yang begitu sempit Betul. ya membuat wanita itu terbelenggu di dalam pola-pola pemikiran yang sempit. Nah, itu yang barangkali pagi ini yang kita perbincangkan guys. Semoga apa yang kita perbincangkan sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Iya. Sampai ketemu kita pada Bu, saya mau kasih pantun dulu. Ah ya silakan. Nah, Mbak Ina ini serba bisa. Silakan Mbak Ina. Ada pantun untuk ibu-ibu Pantun ya. semua. Sebentar Pantun ya. Kartini ya. Oh, Kartini. Besok kan Kartini ya. Iya benar. Bunga Kamboja, bunga kantil. Bisa tumbuh di sana sini. 21 April besok kita sama-sama memperingati Hari Kartini. Amin. Bye bye. Terima kasih Bu Ria.